Halo, ketemu lagi kita di mata kuliah algoritma. Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang notasi algoritmik dengan flowchart. Sebelum memulai, mari kita lihat dulu gambar berikut ini. Oke, di sini ada sebuah gambar yang berjudulkan Understanding Flowchart. Jadi, bagaimana kita mengerti sebuah flowchart. Nah, di sini ada start ya, kita mulai dari sini. Kemudian kita baca. Oke, ditanyakan di sini adalah apakah kamu mengerti flowchart? Oh, kalau saya ditanya begitu, oh saya mengerti. Oke, bagus. Oke, mari kita minum dan oke, hey, mari kita coba install FreeBSD. Oke, FreeBSD ini adalah satu OS Linux ya. Oke, seandainya gini, kita mulai lagi, apakah kamu mengerti flowchart? Sepertinya kurang mengerti. Oke, apakah kamu bisa melihat tulisan yang bertuliskan yes? Oke, dia pindah ke kotak di sini. Dan apakah kamu bisa melihat tulisan yang tulisannya no? Oh, saya bisa melihat. Yes. Oke, good. Maka mari kita minum dan mari kita install FreeBSD. Lalu kita mulai lagi, ada orang ketiga. Apakah kamu mengerti flowchart? Oh, tidak. Kemudian dia tanya lagi, oke, apakah kamu bisa melihat yang tulisannya no, yang tulisannya yes? Oh, no juga, yang nggak bisa baca sepertinya. Kemudian dia tanya lagi, but you see, tapi kamu bisa melihat yang tulisannya no. Oh no juga, maka I hate you. Ya, dia marah. Atau mungkin apakah kamu bisa melihat yang tulisannya? Ya, oke. Maka kita ulang lagi. Nah, seperti itu ya. Atau seandainya begini, kita jawabnya semua no. Jadi apakah kamu mengerti flowchart? Oke, tidak, saya tidak mengerti. Apakah kamu bisa melihat yang tulisannya yes? Oke, dia bisa melihat. Dan apakah kamu bisa melihat yang no? Coba no ya. No. Tapi kamu sudah melewatinya 2 kali. Oh, oke, yes lah. Oke, maka ingat itu ya. Maka mari kita minum dan mari menginstal FreeBSD. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa kita dituntun untuk mengikuti garis berdasarkan tulisan yang ada di dalam kotaknya. Di mana di sana ada tulisan sebuah pilihan, ya misalnya di sini dia tanyakan, apakah kamu mengerti flowchart? Ini pilihan ya. Kalau mengerti maka dia ke sini, kalau tidak mengerti maka dia turun ke bawah. Nah, ini ya, ini dikatakan sebagai flowchart. Itu flowchart. Flowchart itu berasal dari dua buah kata, yaitu flow dan chart. Di mana flow itu artinya aliran, alur, atau mengalir, di mana chart itu artinya grafik, bagan, atau diagram. Nah, sehingga kalau dua kata ini dia gabung, maka flowchart itu adalah diagram alir atau bagan alir. Ya, bagan yang memiliki aliran. Nah, seperti ini. Ini seperti sebuah bagan, tapi memiliki aliran. Di mana alirannya? Alirannya dilihat dari kita bisa dibawa sampai ke ujung. Misalnya seperti tadi, dia mulai di sini, kemudian dia bertanya di sini, dia mengajak kita mau pilih jalan yang mana? Ya, ini dia mengalir. Oke, kalau dia mengajak jalan yes, maka dia mengalir ke sini. Kemudian dia akan ada sebuah proses atau pertanyaan di sini atau sebuah statement di sini, maka kita ikutin hasilnya apa. Kemudian kita sampai pada ujungnya di akhir di sini. Ya, jadi flowchart itu adalah sebuah bagan yang menuntun kita untuk mengikuti aliran-aliran berdasarkan kondisi-kondisi yang ada pada flowchart tersebut. Oke. Nah, maka kita bisa memberikan pengertian bahwa flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah dalam penyelesaian suatu masalah. Ya, jadi di sini kita lihat. Jadi di sini adalah sebuah bagan yang pada akhirnya menyelesaikan sebuah masalah atau menuntun kita kepada sesuatu. Kemudian, nah, muncul pertanyaan, mengapa kita perlu membuat sebuah flowchart? Nah, oke. Nah, pertama adalah
Karena flowchart itu merupakan sebuah diagram sekuensial, ya, sekuensial. Kenapa sekuensial? Karena dia dituliskan secara berurutan. Jadi, kita tidak bisa menggunakan flowchart dengan cara lompat-lompat, ya, pindah dari sebuah proses atau sebuah kotak ke kotak lainnya. Kenapa? Karena dia dituntun dengan langkah dengan panah-panah yang sudah jelas, ya. Misalnya dari sini tidak bisa kita lompat langsung ke sini. Kenapa? Karena dia harus melewati sebuah proses yang ada di sini. Atau yang ini kita juga nggak bisa lompat langsung ke sini, ya, karena di sini juga ada sebuah proses. Makanya dikatakan bahwa algoritma itu atau flowchart itu merupakan diagram yang sekuensial. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, flowchart juga menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses dengan memvisualisasikan prosesnya, ya. Memvisualisasikan prosesnya. Artinya apa? Sebelumnya kita pernah membuat narasi dan pseudocode, di mana narasi dan pseudocode itu tidak terlihat, ya, tidak terlihat proses seperti apa. Kita hanya mengikuti kata-katanya. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat kita bingung, ya. Bukan bingung juga sih, tapi kita akan membuat lebih lama dalam memahaminya. Namun dengan menggunakan visualisasi, kita akan lebih cepat untuk memahaminya. Dan yang terakhir, dengan menggunakan diagram alir, kita dapat dengan mudah mendokumentasikannya secara grafis, ya. Maksudnya apa? Dokumentasi seperti ini lebih mudah kita pahami karena setiap simbol yang ada itu memiliki arti tersendiri. Oke, artinya apa saja untuk simbol-simbol ini? Mari kita lihat nanti di slide berikutnya. Oke, nah kita lihat dulu jenis flowchart. Jenis flowchart itu dibagi dua, yaitu flowchart logika dan flowchart program. Flowchart logika adalah flowchart yang digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam sebuah program komputer secara logika. Ya, artinya tahap-tahapannya itu dibuat secara logika. Dan biasanya dipersiapkan oleh seorang analis sistem, ya. Analis sistemnya adalah seperti seorang perancang, seorang yang menganalisis sistem. Ya, kalau ibaratnya sebuah bangunan, dia ini adalah seorang yang memprogramming, dia ini adalah seorang arsiteknya, ya, seorang arsiteknya. Kemudian, kalau yang dikatakan flowchart program adalah flowchart yang digunakan untuk menggambarkan instruksi-instruksi atau perintah-perintah program komputer secara terinci dan biasanya dipersiapkan oleh seorang programmer. Nah, ini lebih berbau teknis nih, ya. Jadi ini berbau desain, ini berbau teknis nih. Artinya bisa langsung diimplementasikan menjadi sebuah aplikasi. Oke. Nah, maka untuk bisa membuat ini flowchart program atau flowchart logika, maka kita perlu memahami simbol-simbol apa saja yang ada dalam flowchart. Diagram alir menggunakan bentuk khusus untuk mewakili berbagai jenis tindakan atau langkah dalam sebuah proses. Garis dan panah menunjukkan urutan langkah dan hubungan antara simbol-simbol yang ada dalam flowchart. Simbol-simbol flowchart secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, simbol untuk input dan output. Yang kedua, simbol untuk proses. Dan yang ketiga, simbol untuk penghubung atau simbol alur. Mari kita lihat yang pertama. Simbol yang pertama adalah terminator. Terminator adalah simbol untuk menandakan suatu awal atau suatu akhir dari sebuah proses. Terminator biasanya menggunakan kata start atau mulai dan diakhiri dengan kata end atau selesai. Gambarnya seperti bentuk kapsul, ya, atau elips seperti ini, ya. Jadi ini kalau kita memulai sebuah aplikasi, sebuah flowchart, kita mulai dengan tanda start dan selalu juga diakhiri dengan tanda end. Bentuknya sama, gambarnya sama, simbolnya sama. Oke, berikutnya adalah simbol flowchart untuk input dan output. Simbol ini menggambarkan material atau informasi yang masuk. Misalnya nih, kalau misalnya kita menggunakan simbol ini untuk flowchart logika, kita
kita buat misalnya ini sebagai pemesanan konsumen, jadi konsumen pesan order misalnya begitu ya. Atau kita juga kalau di flowchart program seperti misalnya input data, misalnya masukkan panjang, nah gitu ya. Atau hasil luas, nah munculkan di sini. Atau juga bisa jadi untuk hasil dari pemrosesan, misalnya produk jadinya apa, atau keluaran programnya. Itu yang saya katakan tadi, tampilkan luas. Nah, itu juga gambarnya seperti ini. Bentuk ini namanya jajaran genjang. Ya, jajaran genjang. Itu untuk simbol input atau simbol output. Berikutnya adalah simbol proses. Simbol proses dapat mempresentasikan langkah tunggal atau juga dapat merepresentasikan sebuah subproses atau langkah yang banyak. Kalau untuk langkah tunggal, misalnya kita menambahkan 1 sendok gula, atau kita juga bisa membuat di sini prosesnya misalnya sebuah proses apa ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu artinya kita sudah melakukan sebuah proses ya. Ini mohon maaf bukan input angka, tetapi proses misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, itu artinya proses ya. 1 tambah 1. Jadi langkahnya tunggal saja, menambahkan 2 buah bilangan. Atau dapat juga sebuah subproses. Subproses ini misalnya kita buat proses yang agak panjang ya, misalnya membuat kopi, kan panjang ya, tambahkan gula, aduk kopinya, tambah kopinya, dan sebagainya. Atau hitung volume kubus. Nah, ini yang prosesnya banyak. Berikutnya, simbol berikutnya adalah sebuah keputusan. Nah, sebuah keputusan atau percabangan digambarkan dengan bentuk permata atau diamond. Ya, kita bilangnya permata, ada juga yang bilangnya ini ketupat, ya bentuk ketupat atau sebagainya. Ya, ini terserah saja, tapi saya mengatakan ini bentuknya diamond atau permata. Di mana simbol ini memiliki suatu inputan, artinya satu inputan masuk, dan 2 keluaran, yaitu jika bernilai benar dan bernilai salah. Nah, bentuk diamond ini yang tadi kita pelajari di nah gambar ini, untuk diamond. Jadi satu masukannya kemudian memiliki 2 buah keluaran, yaitu jika bernilai benar dan jika bernilai salah dari pertanyaan ini. Berikutnya adalah simbol untuk preparation ya atau persiapan. Nah, simbol ini digunakan untuk memberikan nilai awal atau nilai inisiasi dari sebuah data awal atau yang dikatakan sebagai konstanta. Nah, gambarnya segi 6 ya, segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisinya, maka ini dikatakan sebagai simbol preparation. Berikutnya, yaitu simbol yang digunakan untuk menampilkan hasil output yang berupa dokumen atau file tercetak. Bentuknya begini. Bentuknya seperti sebuah kotak, tapi bawahnya memiliki gambar yang memiliki garis yang berlengkung ya. Berikutnya adalah simbol untuk menunjukkan garis atau alur dari setiap langkah dan arah sebuah aliran atau flow. Garis ini berbentuk seperti panah yang menunjukkan tujuannya. Jadi garis ini ada panahnya ya, di mana mulai dan di mana akhirnya, tujuannya kemana. Berikutnya, simbol ini yaitu namanya simbol one page connector ya. One page connector artinya simbol yang digunakan untuk menghubungkan atau menyambung sebuah flowchart pada halaman yang sama. Ya, one page connector. Konektor ini dituliskan pada halaman yang sama dengan menggunakan huruf ya atau angka yang nantinya akan dimatchingkan atau disamakan. Ya, misalnya kita buat flowchart panjang, tidak muat gambarnya, tapi di sini masih ada space kosong, kita masih bisa menggunakan space yang di sini dengan cara menyambung ya. Di sini kita kasih konektornya dan bagian atas sini juga kasih konektornya. Nanti kita bisa lihat contoh di contoh flowchart yang ada. Berikutnya, simbol off-page connector yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan atau menyambung flowchart ke halaman selanjutnya. Artinya bukan di halaman yang sama. Oke, di mana kita juga tuliskan huruf atau angka yang nantinya disamakan atau dimatchingkan pada halaman berikutnya. Oke, nah kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagaimana cara pembuatan flowchart. Nah, cara pembuatan flowchart ini tidak ada kaidah yang baku atau
tidak ada standarnya. Oke, jadi selama dia menggunakan simbol-simbol flowchart yang benar, maka flowchart-nya benar. Flowchart itu sama dengan menggambarkan hasil analisa suatu masalah. Jadi, flowchart itu merupakan hasil analisa. Bisa jadi analisa antara seorang programmer yang satu dengan programmer yang lain itu berbeda. Maka hasilnya pun dapat bervariasi. Secara garis besar, flowchart itu ya dibuat dengan cara memulai input, ya dimulai dengan input, kemudian diproses, kemudian dapatnya output. Nah, seperti itulah ya. Jadi ada input, proses, dan output. Nah, bagaimana triknya? Pertama adalah hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit-belit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Yang berikutnya, dalam pembuatan flowchart sebaiknya dimulai dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah atau konektor untuk menunjukkan hubungan dan tujuannya. Jadi kalau misalnya konektor ini kalau dia berada pada halaman yang sama atau halaman yang berbeda, gitu ya. Kemudian, sebuah flowchart diawali dengan satu titik awal, yaitu ada yang namanya start dan diakhiri dengan end. Nah, titik awal ini digambarkan dengan gambar kapsul ya atau gambar elips. Oke, mari kita lihat contohnya. Contohnya di sini adalah bagaimana kita memesan burger. Nah, ini contohnya kita datang ke counter, kemudian prosesnya kita memesan sebuah burger, kemudian si kasirnya tanya, apakah kamu juga ingin memesan kentang goreng? Kalau yes, maka oke, saya akan pesan kentang goreng. Kemudian dia akan tanya lagi di situ, apakah kamu juga akan memesan minuman? Oh, kalau yes, maka dia akan pesan minuman, maka kita bayar di kasir, pay cashier. Oke, kalau tidak, maka dia langsung kita minta membayar di kasir. Contoh berikutnya adalah flowchart untuk cek bilangan genap atau bilangan ganjil. Oke, kita lihat di sini start, mulai di sini. Kita masuk ke input, ya gambar inputnya begini. Ya, ada sebagian orang yang bilang kita bisa langsung menuliskan bilangan saja di sini tanpa ada kata-kata input. Kenapa? Karena simbol ini sendiri merupakan simbol input. Jadi di sini tuliskan saja bilangan. Atau kalau ada juga yang ingin memberikan keterangan lebih jelas, maka kita buat di sini input bilangan. Karena simbol ini juga dikatakan sebagai simbol untuk output. Jadi kalau merasa bingung, maka perlu juga kita tuliskan input. Nah, itu semua terserah dari teman-teman. Kemudian, dari flow ini, kita akan masuk ke sebuah proses. Apa prosesnya? Hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Artinya dia melakukan sebuah proses di sini, gambarnya atau simbolnya dengan simbol kotak. Nah, karena di sini hanya sempit sekali, ya, atas ke bawahnya sempit, dan di sebelah kanannya masih luas, maka saya gunakan konektor. Nah, konektor lingkaran ini namanya one page connector, di mana di sini saya memberikan huruf A. Ya, huruf A. Kemudian kita matchingkan, kita samakan dengan gambar sebelahnya. Nah, di sini A, maka juga di sini A. Nah, artinya ini harusnya garis ini akan menuju ke sini. Itu maksudnya. Nah, langsung di sini kita lihat ada sebuah decision atau pertanyaan, apakah sisanya sama dengan 0? Ya, kalau sisanya sama dengan 0, maka cetaklah bahwa bilangan itu adalah bilangan genap. Jika tidak, jika sisanya lebih dari 0, maka kita buat di situ adalah bilangan ini adalah bilangan ganjil. Maka selesai. Ya, jadi ini adalah sebuah algoritma atau flowchart untuk mengecek apakah bilangan ini bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, yang berikutnya, kita masuk ke bagaimana kita mengkonversi dari sebuah narasi ke flowchart. Nah, ini narasinya kita akan mencoba membuat algoritma menghitung luas persegi panjang. Pertama mulai, sama di sini mulai, masukkan panjang. Nah, di sini kita tanpa ada kata-kata input atau masukkan, langsung saja panjang. Kemudian masukkan lebar, juga lebar di sini.
Kemudian luas, proses ya. Luas sama dengan panjang kali lebar sama, ini proses. Tampilkan luas, ini hasilnya outputnya luas, dan selesai. Sama ya. Jadi mudah sekali cara merubah dari narasi ke flowchart, yaitu kalau masukkan ya pasti simbolnya ini. Kalau proses ya seperti ini ya, dia menghitung luas, maka ini sebuah proses, maka gambarnya seperti kotak seperti ini. Kemudian tampilkan luas juga output gambar seperti ini. Berikutnya, yaitu kita akan coba konversi dari pseudocode ke flowchart. Nah, pseudocode itu biasanya ada 3 bagian, yaitu judul, deklarasi, dan deskripsi. Kemudian di sini kita lihat algoritma luas proyeksi panjang judulnya, deklarasinya panjang, lebar, ini integer. Kenapa perlu integer? Karena di sini dia memudahkan untuk masuk ke bahasa pemrograman. Nah, tapi di sini di flowchart kita tidak masukkan integernya, langsung saja panjang, lebar. Deskripsinya yaitu kita langsung input panjang dan lebar. Ya, jadi dalam pseudocode ini yang kita masukkan bukan bagian judul atau deklarasi. Yang kita masukkan pada flowchart ini adalah hanya pada bagian deskripsi. Maka kalau kita di sini lihat input panjang dan lebar, maka kita bisa buat di sini panjang lebar. Bisa juga kita buat koma, panjang koma lebar, ya, mengikuti ini. Atau kita pisah seperti ini juga bisa. Kemudian kita masukkan luas sama dengan panjang kali lebar, juga sama. Dan output. Output, maka simbol seperti ini, luas. Dan selesai. Begitu ya, mudah sekali bagaimana caranya untuk kita bisa membuat sebuah flowchart. Nah, sebelum kita masuk ke latihan, maka saya akan coba untuk mengajak teman-teman semua, bagaimana sih cara membuat flowchart ini, gitu ya. Bagaimana membuat flowchart ini? Nah, untuk membuat flowchart banyak sekali tools-tools yang bisa kita gunakan, ya. Misalnya kalau yang paling mudah adalah kita bisa menggunakan tools dari Microsoft Word, ya. Coba saya buka dulu Microsoft Word. Oke. Nah, pada Microsoft Word, kita bisa membuat flowchart dengan cara menambahkan simbol atau shape ya. Di sini ada shape, kita bisa menambahkan. Misalnya kita membuat start, kita pakai Terminator. Nah, di sini flowchart ya. Tadi kita buat start di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi, insert lagi, shape lagi. Misalnya kita mau tambahkan input. Input itu gambarnya ini. Nah, data. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan lagi di sini misalnya sebuah proses, insert, shape juga, prosesnya bentuknya seperti kotak, ini dia kotak, ya. Nah, ini, dan tambahkan lagi output misalnya, shape juga, punya ini, dan tambahkan lagi sebuah terminator. Nah, ini ya. Nah, kalian juga bisa lihat kalau bingung itu simbolnya gunanya buat apa, lihat saja di sini. Nah, ini lihat ada muncul proses, flowchart, proses. Kemudian di sini lihat proses decision. Oke. Kemudian di sini flowchart connector. Di sini flowchart of base connector. Nah, simbol-simbol ini semua yang digunakan pada flowchart. Oke. Dari sini kemudian kita gimana? Tambahkan garis panahnya ya, basic row, tambahkan saja dari sini ke sini. Nah, seperti itu ya. Insert lagi, shape lagi, dari sini ke sini. Ya, terserah kita. Ya, nah, klik 2 kali di tengah sini untuk menambahkan teksnya. Ya, kita tulis di sini misalnya start atau mulai, juga bisa. Misalnya inputnya di sini input angka. Kemudian di sini misalnya kita buat apa ya, jumlah sama dengan angka tambah 2 misalnya gitu. Kemudian di sini buat adalah hasil jumlah. Oke, di sini adalah selesai. Nah, di sini adalah program atau algoritma untuk menampilkan berapapun angka yang dimasukkan akan ditambahkan dengan 2. Maka
akan ditampilkan hasilnya setelah ditambahkan dengan 2. Nah, seperti ini. Nah, jika kalian merasa sulit untuk menggunakan MS Word dalam membuat flowchart ini, maka kalian juga bisa menggunakan tools online. Tools online, kalian bisa cari atau bisa buka di Google, nanti kalian bisa masuk ke bagian searching dan cari yang namanya draw.io ya, draw.io. Nah, ini gunanya bagaimana kita membuat sebuah aplikasi diagram secara online. Nah, di aplikasi ini kita bisa buat banyak ya. Dia akan bertanya, kita akan save diagram ini kemana, bisa online atau bisa ke device. Tapi saya nanti saja. Nah, di bagian samping sini kita lihat macam-macam, ada macam-macam simbolnya ya. Nah, tapi kita langsung pindah saja ke sini, yaitu flowchart. Nah, di flowchart ini juga sama, kita akan mulai dengan sebuah terminator. Nah, nih sebelah kanannya langsung terlihat ada keterangannya ya. Klik saja sama seperti itu. Kemudian kita bisa klik 2 kali di tengahnya agar kita bisa mengisikan isi datanya. Misalnya gini, start. Kemudian apalagi misalnya kita mau tambahkan di sini data atau input, kita bisa geser, isikan saja. Misalnya di sini panjang, ya tambahkan lagi di sini satu lagi lebar. Nah, di sini bedanya adalah kalau kita menggunakan Draw.io seperti ini, dia bisa lebih mudah untuk kita mengatur. Nah, jadi di sini terlihat berapa panjangnya, berapa jarak antara yang simbol satu sama simbol lainnya, itu terlihat ya, itu terlihat. Nah, oke. Bahkan di sini kalau kita ingin membuat garis, kita langsung saja kita arahkan pada suatu simbol, kita lihat ada muncul gambar panah warna biru tapi samar gitu ya. Tekan saja di sini. Nah, maka dia akan muncul garisnya. Nah, seperti itu. Jadi dengan menggunakan tools Draw.io ini pembuatan kita lebih mudah. Ya, lebih mudah. Oke. Nah, atau bisa juga teman-teman kalau ingin yang lebih keren lagi, teman-teman bisa mencoba aplikasi namanya Flowgorithm. Flowgorithm. Nah, Flowgorithm ini merupakan sebuah aplikasi di mana nantinya flowchart yang kalian buat itu bisa langsung kalian rasakan bagaimana prosesnya. Dan bahkan hasil dari flowchart ini bisa kalian gunakan menjadi atau bisa menghasilkan output sebuah bahasa pemrograman. Nah, di sini dikatakan hasilnya itu ya flowchart yang kamu buat itu bisa dikonvert ke 18 bahasa pemrograman. Misalnya C#, C++, Java, JavaScript, Lua, Python, dan masih banyak lagi sampai 18 bahasa pemrograman. Gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah menginstal aplikasi ini ya. Jadi coba kita buka bagaimana tampilan dari Flowgorithm ini dan bagaimana hasilnya nanti dalam mengekspor menjadi sebuah bahasa pemrograman. Oke. Mari kita lihat bagaimana penggunaan Flowgorithm ini. Pada saat mulai, kita akan muncul sebuah main dan end. Nah, bagaimana cara kita ingin menambahkan simbol-simbol lainnya? Caranya kita klik saja di sini, di garisnya. Kita tambahkan input misalnya ini. Ya, tadi misalnya kita tambahkan inputnya, nama variabelnya, misalnya panjang. Oke. Kemudian apalagi inputnya, misalnya kita tambahkan lagi lebar di sini. Ya, klik 2 kali. Ya, lebar. Dan apalagi kita proseskan, misalnya panjang kali lebar sama dengan luas gitu ya. Jadi kita tambahkan di sini assign 2 kali. Nah, assign ini dia butuhkan sebuah variabel penampung. Misalnya saya buat variabel penampungnya yaitu luas. Di mana sintaksnya atau ekspresinya adalah panjang dikali dengan lebar. Oke. Nah, baru kemudian kita munculkan hasilnya, outputnya ya, ini output. Kalau di Flowgorithm, input dan output dibedakan, namun simbolnya gambarnya sama ya.
Ini kenapa? Karena ini nantinya akan dijadikan sebuah bahasa pemrograman. Jadi kita pilihnya outputnya ini. Outputnya apa? Outputnya adalah, nah tadi nama dari variabel ini, luas kan? Maka kita buat di sini adalah luas. Jadi outputnya adalah luas. Oke. Nah, untuk melihat ini, maka kita bisa lihat langsung ini. Jadi ini bisa kita langsung kita jalankan ya. Kita play. Nah, dia bilang variable not declare. Oke. Karena variable not declare ini artinya kita tidak memiliki variabel panjang. Nah, seperti tadi waktu kita membuat sebuah flowchart, kita memerlukan sebuah yang namanya deklarasi variabel. Maka kita buat di sini declare dulu. Kita perlu variabelnya apa? Kita variabelnya di sini adalah panjang, kemudian ada lebar, ada luas, ya. Dan tipenya adalah integer. Oke, yang lebar luas. Oke, kita coba sekarang jalankan. Nah, dia jalan ya. Dia nanya, please enter a value of type integer untuk panjang. Jadi masukkan sebuah nilai untuk variabel panjang. Misalnya saya masukkan variabel panjangnya 10, maka saya enter 10 ya. Maka masukkan juga value untuk lebar. Saya masukkan di sini lebarnya misalnya 5, maka saya enter lagi. Maka di sini hasil 50. Nah, agar kita bisa menampilkan tulisan hasil atau luas persegi panjang sama dengan 50, maka kita perlu edit untuk outputnya ya. Kita perlu edit untuk outputnya. Caranya gimana? Kita buat pakai tanda petik ya. Hasil atau luas persegi ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat luas seperti itu. Oke. Nah, karena dia dua buah string dan variabel, maka tambahkan plus di situ ya. Oke. Coba sekali lagi. Panjang 10, lebarnya 5, maka oke, sepertinya kesalahan sebentar, bukan plus tapi n. Oke. Coba jalankan lagi. 10, 5, dan luas perseginya adalah 50. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah jadi, maka kita bisa masuk ke tools, ya. Kemudian kita bisa ke change language ya. Oh, sorry. Salah. Kita bisa pergi ke sebentar. Nah, ini source code viewer ya. Nah, ini source code. Nah, kalau kita dengan dari flowchart yang kita buat, kita bisa ekspor ke pseudocode tapi versi IBO. Nah, atau kita juga bisa ke pseudocode yang auto pseudocode. Nah, function main declare ya, sama ya, input panjang, input lebar, assign atau proses, baru outputnya ini. Sama. Atau versinya Gedis ya, declare dulu input, set, display. Nah, ini semuanya pseudocode, hanya saja menggunakan standar yang berbeda-beda. Sama saja ya. Kemudian misalnya kita ini tadi pseudocode ya, atau misalnya kita coba untuk merubah dari flowchart ini ke bahasa C++. Oke, nah seperti ini. Langsung muncul nih. Ya. Jadi ini sudah bisa langsung kita gunakan di bahasa C++. Atau kita mau coba ekspor ke bahasa Java. Nggak bisa langsung kita pakai ini di bahasa Java. Copy saja seluruh program ini, maka langsung jalan di bahasa Java. Atau coba kita mau ke bahasa PHP, nggak sama seperti ini. Nah, karena kita sekarang ini menggunakan bahasa C++, maka kita akan coba menggunakan bahasa C++ ini. Oke, kemudian kita akan coba untuk mengcopy, ini kita copy, dan kita coba akan jalankan di bahasa C++ kita ya. Kita pakai aplikasi kita namanya C++, ya, dev C++ aplikasi kita. Oke, saya coba share screen dev C++-nya ini. Ya, kita new saja. Nah, hasil yang tadi saya paste aja di sini, paste. Maka kita akan coba untuk save project ini, file save as. Kita coba save di desktop saja. Namanya
flowchart ya, convert ya. Jadi ini adalah merupakan konversi dari flowchart. Saya save. Oke, kemudian saya jalankan. Oke, langsung saja kayak tadi 10 misalnya dan 5. Luas persegi adalah 50. Terbukti ya, program yang diekspor dari Flowgorithm itu berjalan baik dengan aplikasi Dev C++ kita. Oke, menarik bukan ya? Jadi ini sungguh sangat menarik sekali. Maka saatnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu latihan. Nah, latihan ini saya minta kalian untuk membuat sebuah flowchart di mana soal yang pertama kalian diminta untuk mencari pangkat dari bilangan. Contohnya ya, misalnya 2 pangkat 3. Jadi yang diminta pertama itu adalah masukkan bilangannya, kemudian masukkan mau pangkat berapa. Jadi ini bilangannya berapa. Kalau seandainya 3, maka akan itu 3. Kalau mau pangkat berapa, misalnya pangkat 3 juga, maka di sini 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3. Kemudian, yang soal nomor 2, buatlah flowchart untuk menentukan kelulusan dari nilai ujian. Jadi, inputannya itu harusnya ada UTS, ya, UAS, baru hasil dari UTS dan UAS ini dibagi 2, dapatlah sebuah nilai. Nah, nilainya, jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka munculkan hasilnya lulus. Jika nilai lebih kecil dari 60, maka tampilkan hasilnya adalah tidak lulus. Jadi yang muncul nanti adalah dia hanya meminta inputnya UTS, UAS, dan di bagian akhir muncul statusnya lulus atau tidak lulus. Hanya itu saja. Kemudian buatlah flowchart untuk menentukan bilangan faktorial. Ya, faktorial itu adalah kayak gini simbolnya tanda seru, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 120. Oke, 5 kali 4 itu 20, 20 kali 3 itu 60, 60 kali 2 itu 120. Oke, baik silakan kalian kerjakan latihan ini. Saya akan tunggu latihan ini di e-learning ya. Saya akan tunggu di e-learning, silakan kalian kerjakan. Oke, salam semangat, sampai jumpa.